suasana perpustakaan sekolah sore, itu terasa begitu lengang. Hanya ada suara kipas angin tua yang berdecit pelan, jam dinding yang berdetak monoton, dan sesekali bunyi halaman buku yang dibalik. Dari jendela besar, cahaya matahari menembus tirai tipis, membuat debu-debu kecil beterbangan di udara, seolah ikut menari. Naila duduk di sudut favoritnya, kursi kayu dekat rak literatur klasik. Rambutnya diikat sederhana, wajahnya teduh meski ada guratan lelah setelah seharian belajar. Di tangannya tergenggam sebuah novel usangkawan setia yang selalu menemaninya ketika dunia luar terlalu ramai dengan gosip, gengsi, dan hiruk-pikuk remaja sebayanya. Naila, di sini aku merasa aman, tidak ada ejekan, tidak ada tuntutan, hanya aku dan buku-buku ini. Entah kenapa, kadang aku iri melihat teman-temanku bisa bebas tertawa, jalan bersama pacarnya, tanpa khawatir, tapi aku tahu ayah dan ibu tidak suka aku terlalu dekat dengan laki-laki. Jadi aku memilih diam. Mungkin inilah takdirku hidup dalam batas, tapi tetap tenang. Tiba-tiba suara langkah terdengar mendekat. Seorang siswa laki-laki berhenti di depan rak buku yang sama. Wajahnya asing. Ia agak tinggi, rambutnya sedikit berantakan, seakan tak terlalu peduli pada penampilan, tapi sorot matanya jernih. Tanpa sengaja, tangannya menarik sebuah buku tebal, dan buku itu meluncur jatuh tepat di meja Naila. Brooke, aduh, maaf banget, aku nggak sengaja, katanya gugup, buru-buru mengambil buku itu. Naila menoleh, menatap sampulnya. Ia mengernyit, lalu tersenyum samar. Itu bukan fisika, kalau itu yang kamu cari. Cowok itu menatap sampul. Oh, ternyata novel, pantas tebal. Ia menggaruk kepalanya, kikuk. Fisikanya yang mana ya? Naila menunjuk rak di sampingnya. Baris ketiga, sebelah kiri. Ah, iya, makasih ya. Cowok itu berjalan sebentar, mengambil buku yang benar, lalu kembali menoleh sekilas pada Naila. Senyumnya tipis, tapi tulus. Hari-hari berikutnya, Naila sering melihat siswa itu di perpustakaan. Kadang hanya duduk membaca, kadang serius mencatat. Perlahan, tanpa mereka sadari, mereka mulai bertukar sapa. Kamu suka baca novel juga ternyata? Tanya cowok itu suatu sore. Naila menutup bukunya pelan. Ya, sekadar hiburan. Lagi pula, novel itu kadang lebih jujur daripada orang. Cowok itu tertawa kecil. Aku Arga, siswa pindahan. Naila mengangguk. Naila, Arga. Dia berbeda. Tidak seperti anak-anak lain yang selalu ribut di kantin atau sibuk dengan ponselnya. Cara bicaranya tenang, bahkan sedikit dingin. Tapi justru itu yang membuatku penasaran. Aku ingin mengenalnya lebih jauh. Sementara itu, gosip mulai beredar cepat. Beberapa teman Naila berbisik-bisik setiap kali melihat mereka duduk di perpustakaan. Lihat deh, Naila sama anak baru itu. Paling juga gebetan baru. Nggak nyangka yang pendiam gitu bisa juga ya. Naila mendengarnya, meski pura-pura tak peduli. Di dalam hatinya, ia gelisah. Naila, kenapa semua orang gampang sekali menilai? Aku hanya berteman, kenapa harus disebut pacaran? Kalau ayah tahu, pasti beliau kecewa. Aku tidak ingin melanggar batas yang orang tuaku tetapkan. Tapi, kenapa hatiku berdebar tiap kali Arga ada di dekatku? Apakah ini salah? Arga sepertinya menyadari keresahan itu. Suatu sore ia berkata, kalau orang bilang apa saja, biarkan. Yang penting kita tahu batas kita. Kalimat itu sederhana, tapi menenangkan. Untuk pertama kalinya, Naila merasa ada orang yang bisa mengerti dunianya tanpa menghakimi.